Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, serta lepaskanlah kekakuan dari lidahku, agar mereka dapat memahami perkataanku. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita semua dapat berkumpul, dapat berjumpa pada siang hari ini untuk senantiasa mendengarkan tausiah atau ceramah. Tak lupa pula, sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana semoga kita semua akan mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Adapun hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kita harus tetap semangat untuk menuntut ilmu, yaitu untuk bekal kita baik di dunia maupun di akhirat. Hadis dari Rasulullah, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahlallahu lahu bihi tariqan illa la jannah, yang artinya, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Itulah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kita harus tetap senantiasa menuntut ilmu, jauh-jauh mencari taksi agar bisa pulang dengan nyaman demi memiliki teman dan koneksi. Mari kita berkenalan. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perkenalkan, nama saya Ufairah Faikoh sebagai penceramah pada siang hari ini. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, serta teman-teman yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berdiri di sini untuk menyampaikan sedikit materi ceramah yang bertema akhlak Rasulullah kepada anak-anak. Rasulullah adalah suri teladan paripurna bagi umat manusia. Semua perilaku yang ditampilkannya merupakan akhlak yang mulia. Rasulullah adalah suami terbaik bagi istrinya, teman terbaik bagi sahabat-sahabatnya, dan tauladan terbaik bagi umatnya. Seperti yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira, yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagimu, dan yang mengingat Allah, yang banyak mengharapkan ridha Allah, dan yang banyak mengingat Allah. Itulah orang-orang yang percaya kepada hari kiamat, yang percaya, yang meyakini, yang mencontoh Nabi Muhammad sebagai tauladan di dunia maupun di akhirat. Bapak, Ibu, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita membahas jauh bagaimana akhlak atau sikap Rasulullah kepada anak-anak, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu akhlak. Akhlak sendiri merupakan perilaku, sikap, atau budi pekerti yang dimiliki oleh seseorang. Adapun akhlakul karimah adalah perilaku yang baik lagi mulia yang diwujudkan dalam bentuk sikap, ucapan, maupun perbuatan yang sesuai dengan ajaran Islam. Akhlak dalam Islam terbagi menjadi dua. Yang pertama, apa Bapak Ibu? Iya, yang pertama adalah akhlak terpuji, dan yang kedua adalah akhlak tercela. Di sini akhlak dari Rasulullah tidak ada satupun dari akhlak Rasulullah atau perbuatan dari Rasulullah yaitu akhlak yang tercela. Rasulullah tidak pernah mengajarkan hambanya
atau mencontohkan kepada hambanya perilaku yang menjerumus ke dalam perilaku yang tercela atau ke dalam neraka. Nah, di sini kita akan membahas akhlak terpuji dari Rasulullah, yaitu akhlak Rasulullah kepada anak-anak. Yang pertama, akhlak Rasulullah kepada anak-anak yaitu Rasulullah selalu mencium dan mengusap kepala anak-anak. Seperti dalam kisah atau dalam cerita Rasulullah pada zaman dahulu. Nabi SAW sedang duduk, kemudian datanglah Sayyidina Hasan dan datanglah Sayyidina Ali. Kemudian Nabi SAW mencium, memeluk, dan mengusap kepalanya. Selain itu, di samping Nabi SAW duduklah seorang Arab Badui. Nah, orang Arab Badui ini memiliki sikap yang keras, tidak memiliki sopan santun, dan tidak memiliki tata krama. Melihat Nabi SAW mencium cucunya, cucu kesayangannya, yaitu anak dari Fatimah Az-Zahra dan Ali bin Abi Thalib. Orang Badui ini berkata kepada Rasulullah, "Aku memiliki 10 anak laki-laki, tetapi tidak pernah aku cium satupun dari mereka." Setelah melihat Nabi SAW mencium cucu kesayangannya, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, orang Arab Badui itu berkata, apa katanya? "Aku punya 10 anak laki-laki, tetapi tidak ada satupun yang pernah aku cium." Setelah orang Arab Badui itu berkata seperti itu, maka keluarlah satu sabda Rasulullah SAW dari mulutnya. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah yaitu, "Ar-Rahimun yarhamunhum rahman, irhamun man fil ardi yarhamkum man fis sama." Yang disayang oleh Allah SAW yang Maha Penyayang hanyalah orang yang dalam hatinya ada rasa kasih sayang. Makanya oleh sebab dari itu, jika kita bertemu dengan anak kecil, jika kita bertemu dengan anak kita ataupun anak kita sendiri, sayangilah mereka dengan penuh kasih sayang, cintailah mereka, dan didiklah mereka dengan ilmu agama. Kita lihat bahwa pada zaman sekarang ini banyak orang tua yang menelantarkan anaknya, yang membunuh anaknya, yang tidak bertanggung jawab atas anaknya. Padahal anak merupakan salah satu karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita bisa mendidiknya dengan baik, kita bisa memberikan kasih sayang dengan baik, kita bisa mengajarkan ilmu agama dengan baik, insya Allah anak tersebut akan dapat menuntun kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang ada masanya di mana anak-anak suka bermain, yaitu sekitar umur 7 tahun ke bawah. Anak-anak suka bermain. Apabila kita ingin memberikan pesan, ingin memberikan pelajaran, maka kita harus ikut bermain atau masuk ke dalamnya. Seperti Rasulullah SAW, pada saat itu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain sedang bermain. Nah, Rasulullah menjadi kuda dan punggung yang ditunggangi oleh Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Itulah wujud kecintaan atau kasih sayang Rasulullah kepada cucunya. Akhlak Rasulullah kepada anak-anak yang kedua yaitu bersikap lemah lembut dan penuh kasih sayang serta menanyakan keadaan mereka. Pada saat itu ada sebuah cerita bahwa ketika itu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain menunggangi punggung Rasulullah SAW ketika sujud. Beliau ketika itu langsung menurunkan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain dengan penuh kelembutan. Seusai sholat, beliau tidak memarahinya, tetapi beliau malah bermain dengan mereka, mencium kepala mereka. Itulah wujud kasih sayang Rasulullah kepada cucunya atau kepada anak-anak. Kemudian yang kedua yaitu menceritakan sejarah beliau, sejarah perjuangan beliau kepada para sahabatnya, kepada anak-anak. Di antaranya yang sering mendengarkannya adalah Abdullah bin Abbas. Kemudian akhlak yang ketiga yaitu mengajak anak-anak ke majelis
atau majelis orang dewasa, yaitu untuk mengajarkan mereka, untuk memotivasi mereka agar mereka mencontoh perilaku tersebut atau mencontoh keadaan tersebut. Adapun cerita dalam Rasulullah, yaitu ketika Rasulullah sedang berada di mimbar, pada saat itu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain berada di samping Rasulullah SAW. Lalu pada saat itu pula Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain sesekali melihat Rasulullah dan sesekali melihat audiens. Hal itu bertujuan untuk mendidik, untuk memberikan contoh, memberikan perilaku, memberikan pengalaman kepada cucu-cucunya. Kemudian yang terakhir yaitu mendidik anak dengan 3 hal. Yang pertama yaitu menekankan anak untuk mencintai Nabi, mencintai keluarga Nabi, dan membaca Al-Quran. Ketiganya harus diajarkan kepada anak-anak agar mereka memiliki pedoman, memiliki arah untuk mengarungi dunia ini. Kepada cucu sendiri, Rasulullah adalah orang yang paling perhatian, orang yang paling memiliki rasa kasih sayang, orang yang paling mengasihi anak-anak. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua tidak boleh keras kepada anak-anak. Kita boleh memberikan pelajaran, tapi yang sewajarnya. Rasulullah SAW mengajarkan kejujuran kepada anak-anak, tidak membeda-bedakan, kemudian mengajarkan agama kepada anak-anak, serta mengasihi mereka. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Kesimpulan pada ceramah kali ini yaitu Rasulullah SAW sangat mencintai anak-anak, maupun anaknya sendiri, maupun cucunya, atau maupun anak dari orang lain. Beliau sangat memberikan kasih sayang, prihatin kepada anak-anak, memberikan contoh yang baik. Semoga kita semua dapat mencontohnya, yaitu dengan berperilaku lembut kepada anak-anak, mencium dan mengusap kepala anak-anak, terutama kepada anak kita, anak sendiri, yaitu memberikan kasih sayang yang ikhlas dan tulus. Kemudian mengajarkan agama kepada anak-anak, tidak mengajarkan kekerasan, serta membimbing anak-anak menjauhi dari perbuatan keji dan dosa. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari tausiah kita atau ceramah kita pada siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat kata atau perbuatan yang menyinggung perasaan Bapak Ibu serta teman-teman sekalian. Saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Marilah kita akhiri acara kita, tausiah kita atau ceramah kita pada siang hari ini dengan membaca doa penutup majelis secara bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih kepada Bapak Ibu serta teman-teman yang telah hadir pada siang hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.